Pernah nggak kamu lagi cerita terus dapat respon mendang-mending? Contohnya gini, kamu lagi apes nih. Ah, sial banget, aku kecopetan. Uangku hilang 50.000. Terus teman kamu kasih respon mendang-mendingnya. Mending cuma 50.000. Aku loh pernah duit hilang 200.000. Gimana perasaan kamu kalau respon temanmu kayak gitu? Atau contoh yang lain deh. Kamu lagi curhat nih. Ya ampun, aku lagi capek banget nih. Kerjaanku banyak banget. Terus temenmu kasih respon, yang namanya kerja pasti capek. Udah, bersyukur aja. Gimana perasaanmu kalau dapat respon kayak gitu? Langsung gak mood buat lanjutin cerita kan? Kamu ngerasa kalau perasaanmu gak penting dan diabaikan. Seolah-olah kamu disuruh diam dan tidak perlu mempermasalahkannya. Seolah-olah itu hal sepele. Dan akhirnya kamu jadi bad mood dan beneran diam. Seringkali kita dapat respon yang sama sekali tidak kita inginkan. Kita pengen perasaan kita divalidasi, sesepele apapun persoalan itu. Tapi justru malah dipadamkan dengan respon yang abai atau respon yang niatnya baik, menasehati, tapi bukan itu yang lagi dibutuhkan sekarang. Aku baca buku tentang pentingnya validasi sehingga hubungan kita bisa berjalan lebih baik dengan orang lain. Buku ini berjudul Aku Mendengarmu, karya Michael S. Sorensen. Aku mau sharing beberapa hal yang aku pelajari dari buku ini. Michael memberitahukan bahwa ada metode 4 langkah validasi. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Kebanyakan orang mungkin mendengarkan cerita, ya hanya mendengarkan saja. Setelah itu, dijawab sekenanya, tanpa memahami betul-betul apa yang sedang dirasakan oleh yang bercerita ini. Padahal, orang yang bercerita pasti ingin mereka yang mendengarkan juga merasakan emosi yang sedang dirasakan oleh orang yang bercerita. Maka, dibutuhkanlah yang namanya empati. Mendengarkan dengan empati bisa dimulai dari memperhatikan emosi apa yang kamu lihat dari orang yang bercerita. Apakah dia sedang sedih, marah, atau kecewa? Kalau kamu nggak yakin, kamu bisa bertanya. Misalnya, dengan kalimat, kamu pasti sedih banget ya. Kalau tebakanmu benar, pasti dia menyetujui. Tapi kalau ternyata keliru, pasti dia akan mengoreksi. Mendengarkan dengan empati artinya juga memberikan perhatian penuh kepada orang yang bercerita. Seringkali kita mendengarkan tapi sambil main gadget. Itu hal yang sering terjadi di zaman sekarang. Mendengarkan dengan bermain gadget adalah hal yang harus dihindari kalau kita mau mendengarkan dengan empati. Tunjukkan bahwa kamu hadir seutuhnya saat itu, sehingga orang yang bercerita pun merasa nyaman dan dihargai. Langkah yang kedua adalah
validasi emosi. Setelah mendengarkan dengan empati, selanjutnya melakukan validasi. Bagaimana caranya? Misal nih, ada ibu-ibu yang khawatir, kok anaknya belum pulang, padahal sudah jam 5 sore. Terus kamu kasih respon. Namanya juga anak ABG, masih muda, biarinlah main-main sebentar. Nah, itu namanya bukan memberikan validasi. Contoh memberikan validasi adalah dengan bilang, kamu pasti khawatir ya? Aku juga pasti sama sih, apalagi gak ngasih kabar lagi main kemana. Nah, ini baru yang namanya validasi. Jadi, kita tidak memadamkan emosi yang sedang bergejolak. Kita memahami emosi orang yang bercerita, dan kita memberikan respon dengan frekuensi yang sama. Tak terkecuali kalau ada orang yang lagi happy, terus pingin berbagi cerita atau rasa senang tersebut. Contoh nih, aku dapet tiket konsernya Taylor Swift loh. Ya ampun, susah banget war-nya kemarin. Tapi akhirnya aku dapet. Kamu akan merespon gimana nih? Kalau kamu temen yang baik, kamu gak akan mikir kalau dia itu lagi pamer. Justru, kamu akan validasi perasaan happy dia dengan frekuensi yang sama excitednya. Kamu bisa bilang, wih, seneng banget. Akhirnya salah satu wishlist kamu bisa terwujud. Pasti effortnya gak main-main ya. Nah, dengan respon begitu, semangat teman kamu gak akan turun. Jangan jadi perusak mood happy seseorang hanya karena kamu gak bisa relate sama kesenangan orang tersebut. Itu dia yang jadi reminder untuk aku juga, untuk kita semua. Aku jadi ingat kata-katanya Mbak Taylor Swift yang intinya, orang yang jahat itu adalah orang yang membuat orang lain ngerasa aneh ketika melakukan hal yang mereka suka. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu jangan kasih saran kalau nggak diminta. Ini nih yang suka luput dari kita semua. Orang lagi pengen curhat, pengen didengerin, malah dibanjiri dengan kata-kata motivasi atau solusi. Padahal mereka nggak butuh itu. Mereka cukup didengerin dan divalidasi aja. Sebenarnya mereka juga udah mikirin solusinya, nggak perlu kita tambah-tambah. Kecuali kalau mereka minta, baru deh kita kasih solusinya. Kita cukup tunjukin kalau kita memahami mereka atau enggak. Kalau paham, bilang. Kalau nggak paham juga bilang. Jangan bilangnya paham, tapi ternyata plonga-plongo. Kalau nggak paham apa emosi yang sedang dia rasakan, ya bertanya aja. Pastikan dulu, biar kamu bisa kasih validasi yang tepat. Nah, langkah yang terakhir, ini balik lagi ke validasi. Walaupun di awal udah kita kasih validasi, di akhir juga perlu kita validasi lagi. Kita perkuat lagi, itu menandakan atau menegaskan kembali kalau kita mendengarkan dan memahami dia. Itu dia metode 4 langkah validasi yang aku pelajari dari buku ini. Supaya hubungan sama orang sekitar jadi lebih harmonis. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata, terima kasih sudah mendengarkan.
Kalau kamu punya perspektif lain, boleh share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!